punya apartemen, punya rumah, punya mobil bagus. Baik. Mendadak sakit, qadarullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meninggal, Mas Bro. Pertama kali saya melihat yang namanya orang meninggal dibawa masuk ke dalam liang lahat itu dia. Begitu ngelihat teman itu mukanya dipalingin ke kanan, nyium tanah, terus ditutup. Wah, itu rumahnya, itu apartemennya, itu mobilnya yang secara nggak pribadi saya impikan tuh, kayak pengen punya rumah kayak dia, pengen tuh nggak nemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Ramadan. Kali ini saya akan menggali cerita jalur langit dari seorang sahabat dan senior di industri perfilman. Ya, hari ini kita bakal ngabuburit bareng Ricky Perdana, artis sinetron yang kental dengan peran antagonisnya. Setelah memutuskan berhijrah beberapa tahun silam, pejuang Ramadan yang satu ini sempat mengalami pasang surut kehidupan. Akibat terlalu sibuk bekerja mengejar duniawi, sampai-sampai Bang Ricky lalai mengurus kedua orang tuanya. Bahkan ia juga harus berjuang untuk memperoleh keturunan selama beberapa tahun setelah menikah. Semua cobaan tadi alhamdulillah berhasil ia lewati dengan baik, berkat amalan sholat wajib tepat waktu, ikut pengajian rutin, dan memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Masya Allah. Lantas, apalagi cobaan-cobaan yang harus ia lalui untuk sampai di Ramadan kali ini? Yuk, langsung aja kita temuin Bang Ricky Perdana sambil jajan takjil kesukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang langit, ikutin kita buat beli takjil bareng Bang Reski. Siap? Ya. Kok Reski? Ya. Ricky? Ya. Wah, ini memang kita buka puasa makan buah yang penuh dengan air, Masya Allah, pasti seger banget. Ini enak banget kalau diminum atau dimakan lagi dingin. Pejuang Ramadan, ternyata salah satu makanan favorit Bang Ricky untuk berbuka puasa adalah buah semangka. Selain segar dan banyak mengandung air, Bang Ricky juga suka banget semangka karena merupakan salah satu buah favoritnya Rasulullah SAW. Bahkan semangka disebut dalam sebuah hadis merupakan salah satu buah yang ada di surga. Masya Allah. Pejuang Ramadan, ternyata Bang Ricky ini paling suka berbuka dengan buah-buahan ya. Apalagi sama yang namanya semangka. Biar makin seru, saya sekalian ajakin Bang Ricky borong beberapa takjil andalan seperti macam-macam es buah dan es pisang hijaunya nih. Alhamdulillah, urusan takjil udah aman nih. Langsung kita simpan di rumah. Biar ngabuburitnya makin afdol, sekalian kita mampir sholat asyar sejenak ke Masjid Al-Jabar di dekat rumah Bang Ricky. Memang salah satu amalan rutin beliau adalah sholat tepat waktu dan membiasakan berjamaah di masjid. Masya Allah. Saya jadi ingat pelajaran dari guru saya, dari hadis Nabi SAW, bahwa orang yang menunaikan sholat jamaah itu akan mendapatkan jaminan Allah di dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 golongan yang semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya yaitu, dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dia mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Selain itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, setiap langkah seorang yang menuju masjid akan dibalas kebaikan. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan dari rumah menuju salah satu rumah Allah, masjid, untuk melakukan sholat 5 waktu, maka setiap 2 langkahnya, yang satunya menghapus 1 kesalahan, dan yang lainnya mengangkat 1 derajat. Pejuang Ramadan, selain menjaga sholat wajib di awal waktu, salah satu amalan besar yang dilakukan Bang Ricky adalah memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Masya Allah.
Luar biasa ya, kalau habis beribadah di bulan Ramadan tuh bawaannya beda, segar gitu, kayak habis di-charge lagi Bang ya. Iya. Waktu pas sebelum punya anak itu kan Bang Riki bilang, kalau Bang Riki tuh berangkat umroh sama ibu. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Saya tuh kan nikahnya agak lambat. Ya kayak? Udah umur berapa gitu Allah belum kasih saya jodoh. Lewat 30? Lebih. Oke. Lebih Mas Bro. Jadi saya tuh sempat berdoa dan punya keinginan. Ya kalau orang bilang apa ya? Ya istilahnya kayak janji mungkin ya bisa dibilang itu sama Allah. Ya Allah, saya pengen nikah. Tolong beri saya jodoh. Tolong beri saya jodoh terbaik. Jodoh yang bisa membuat saya jadi lebih baik lagi. Jodoh yang bisa mengangkat saya untuk jadi derajat yang lebih baik lagi. Baik. Kalau Allah kasih jodoh ini, saya pengen mau berangkatin umroh bapak saya sama ibu gitu Mas Bro. Kalau waktu itu ya ada rezeki Mas Bro, ada rezeki. Alhamdulillah. Saya udah DP untuk bayar itu tuh udah sempat saya bayarin gitu. Tapi waktu itu saya batalin karena saya mau beli rumah. Oke. Jadi uang itu saya ambil lagi. Saya nikah 2016, saya mau berangkat umroh waktu itu. Ya. Nggak jadi umroh sama orang tua saya karena saya mau mengambil rumah waktu itu Mas Bro. Baik. 2017 papa saya meninggal. Oh. Itulah Mas Bro. Baik. Itu yang membuat saya tuh sampai dari hari ini sampai kemarin itu sebelum saya berangkat umroh tuh saya tuh pikiran tuh ya Allah ini gimana ya itu janji saya tuh pengen gitu. Akhirnya waktu umroh keberapa itu, pokoknya tiap kali saya berangkat umroh, insya Allah saya selalu badalin buat almarhum papa saya gitu. Saya nggak pernah tahu, kalau tahu mungkin nggak akan pernah saya ambil tuh uang untuk beli rumah gitu kan Mas Bro. Iya. Tapi pasti akan saya berangkat umroh aja sama mereka. Tapi udahlah. Nah makanya ketika saya diberi kesempatan lagi, saya bilang sama istri Mi, aku pengen berangkat sama Mem gitu. Kayak aku panggil mama tuh kan Mem. Pengen berangkat sama Mem tuh berdua. Boleh nggak? Boleh katanya. Kamu atur aja waktunya. Ya udah, saya berangkat umroh sama Mem khusus berdua. Masya Allah. Jadi saya udah niatin apa ibadah, amal kebaikan apapun yang saya perbuat kebaikan untuk yang saya lakukan itu semoga Allah balas pahalanya juga buat almarhum papa saya gitu. Saya nggak mau ngomong panjang karena saya lagi coba untuk menahan emosi yang ada di ini saya lagi puasa. Siap. Cuman mudah-mudahan aja nilai kebaikan yang apa ya kita pokoknya begini buat seluruh teman-teman, sahabat, penonton setia dari Jalur Langit ini. Ketika kita punya janji yang sudah hubungannya sama Allah, nggak usah dipikirin apa-apa, laksanain. Ya. Masalah rezeki nggak usah takut, masalah biaya besar nggak usah takut. Minta, berdoa, pasti Allah kasih jalan. Apalagi buat penonton Jalur Langit nih semuanya, insya Allah kita semua dipanjangkan umur, Amin. diberikan rezeki yang berlebih supaya kita bisa berangkat ke Baitullah dalam waktu dekat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejuang Ramadan, selain masih sibuk syuting, Bang Riki ini juga merupakan salah satu pendiri kajian musyawarah bareng kakak saya, Dude Harlino, Dimas Seto, dan beberapa artis hijrah lainnya. Beliau aktif mengadakan acara-acara keagamaan melalui jalur dakwah. Hal ini juga yang bikin ia merasa semakin berlimpah berkah karena bergaul dengan orang-orang yang mencintai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk ya Bang ya, Bang Riki itu aktif di kajian itu juga salah satu berkah dari Allah. Masya Allah, iya, karena kita yakin lah dekat dengan orang-orang soleh, dekat lingkungan yang baik, dekat dengan orang-orang berilmu. Paling nggak kita kecium loh, paling nggak baunya tuh jadi sama gitu. Iya. Prinsipnya begitu. Bentuk rezeki itu kan bukan cuma uang, Betul. tapi kita bisa dari silaturahmi, kita sehat, hidup kita berkah, kita nggak pernah ada masalah yang mungkin yang berat-berat. Pejuang Langit, jadi nggak perlu takut tuh. Kita mungkin nggak dapat apa yang kita mau sekarang, atau apa yang kita dapat sekarang nggak seperti yang kita inginkan. Nah, semua itu kan udah matematikanya Allah. Yes. Jangan pernah meragukan, jangan pernah mempertanyakan kenapa.
Para pejuang Ramadan, gak lengkap rasanya kalau kita nggak mampir ke rumah Bang Riki Perdana ya. Kebetulan Bang Riki sama istrinya mau ngajak berbuka puasa bareng di rumahnya. Masya Allah. Wih, Masya Allah nih nyaman banget nih rumah. Makin hari makin nyaman ya. Kok tahu dari mana makin hari makin nyaman? Om? Semenjak udah ada anak-anak. Ya Masya Allah. Itu bener itu. Cuman kalau masalah nyaman itu sebenarnya kan dari hati. Iya. Bukan dari ampalannya. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, kalau yang belum tahu, jadi saya sama Bang Riki ini satu musyawarah ya, Alhamdulillah, kajian gitu. kajian. Sama Kak Dude juga, alhamdulillah. Tapi memang kita biasa kalau saya datang Bang Riki nggak ada, kayak Iya. gitu-gitu aja terus. Iya. Makanya nih langsung kita samperin main ke rumahnya. Iya, kalau lagi nggak ada, berarti lagi ada tugas negara. Tempat kita silaturahmi, ngebuka rezeki juga, sama yang paling penting itu ternyata di situ juga kita dapat ilmu lah gitu. Karena nggak bisa banget ya, Mas, itu jarang banget tuh kita dapat kesempatan duduk dekat sama ustadz. Iya, Orang-orang yang, Masya Allah. Masya Allah, orang-orang lain mungkin agak susah untuk ketemu sama beliau aja, salam atau salim, minta berkah, minta doanya tuh agak susah. Tapi kita dengan Allah kasih muda itu kita bisa langsung ngobrol Iya, sama beliau gitu. Terus kadang Ustadz doain begini-begini, langsung didoain langsung di depan kita, itu kan nilainya. Iya. Nah, boleh nggak sih diceritain Bang dulu gimana awal karir Abang sampai Bang Riki tuh memutuskan untuk hijrah gitu? Ya sebenarnya kalau dibilangin hijrah, sebenarnya saya untuk saya pribadi tuh agak kurang tepatnya, no. Karena dari 2005 sampai sekarang tuh yang namanya sholat tuh nggak pernah saya tinggalin. Baik. Cuman mungkin waktunya tuh nggak pernah tepat. Oke. Kadang-kadang suka menunda gitu. Ya, terus nggak pernah tahu yang dulu yang namanya sunnah gitu. Baik. Nggak pernah tahu yang namanya tuh yang mana sih hal-hal yang dibenci sama Allah, hal-hal yang baik buat kita tuh. Dan itu tuh saya dapat itu ketika di tahun 2011 atau 2010 tuh udah mulai ya namanya manusia ya gitu. Iya. Kalau lagi sedih, kalau lagi banyak masalah, kalau lagi banyak yang kita pikirin, itu baru namanya manusia tuh baru ingat sama Allah. Gilan lagi seneng, gilan gitu, nggak pernah saya berdoa. Ya itu tadi bilang sholat juga, seenak-enaknya gitu. Malah udah dikasih rezeki banyak syuting, kadang-kadang ngeluh juga. Ya Allah capek, kapan saya libur ya? Padahal ya Allah berikanlah saya kerjaan, berikan itu. Itu nggak pernah kepikiran sama saya. Tapi karena dulu pertama kali syuting, memutuskan untuk syuting itu, saya itu sama almarhum papa tuh sebenarnya nggak suka dia. Karena saya kan basic orang keluarga dari Palembang gitu, nggak ada yang entertain. Baik. Ngapain kamu mau syuting-syuting? Nggak ada keluarga kita yang jadi artis lah gua gitu. Iya. Cuman yang membuat saya kuat adalah saya dikasih izin sama ibu saya. Baik. Kalau ibu saya bilang, "Mah, boleh nggak?" Karena waktu itu alhamdulillah saya dapat kontrak eksklusif dari salah satu PH gitu. Baik. Sekian ratus episode. Wih, langsung? Langsung. Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilangin hijrah secara itu sih enggak total ya Mas Bro. Cuman belajarnya itu ketika itu tadi masalah syuting, masalah percintaan, masalah hati segala macam. Terus tahu-tahu ngelihat sahabat yang kaya raya banget gitu. Ya, titik baliknya di sana. titik baliknya di situ. Jadi kita temen punya apartemen, punya rumah, punya mobil bagus. Baik. Mendadak sakit, saya pikir sakit ya kita masih muda lah, nggak mikirin meninggal lah gitu. Baik. Qadarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meninggal gitu Mas Bro. Iya. Nah, pertama kali saya melihat yang namanya orang meninggal dibawa masuk ke dalam liang lahat itu dia. Oke. Kakek saya meninggal, saya cuma ngeliatin dari itu doang, tapi saya cium lah pipinya gitu-gitu. Tapi kalau yang benar-benar ngeliatin sampai di kubur itu kan, karena waktu saya masih kecil, jadi saya nggak pernah lihat gitu. Baik. Begitu ngeliat temen itu mukanya dipalingin ke kanan, nyium tanah, terus ditutup. Wah, itu yang saya bilang, ya Allah, itu rumahnya, itu apartemennya, itu mobilnya yang secara nggak pribadi saya impian tuh
impikan tuh, kayak pengen punya rumah kayak dia, pengen tuh. Nggak nemenin. Iya. Terus ngapain ya dia kerja ya? Terus ternyata yang kita bawa tuh bukan ini nih gitu. Pejuang langit, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian atau meninggal dunia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Bahkan, perintah mengingat kematian ini ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis. Dengan mengingat kematian, seorang muslim akan bersikap zuhud dan menjauhi keburukan. Guru saya pernah mengingatkan hadis Nabi SAW agar memperbanyak mengingat kematian karena bisa mengingatkan beban dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali mengingat kematian. Itu melonggarkan kesempitan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu." Pejuang Ramadan, kisah hidup manusia dengan segala cobaannya memang selalu menarik untuk kita ambil sebagai pelajaran. Salah satu cobaan yang Allah berikan kepada Bang Riki dan istrinya adalah dalam hal memperoleh keturunan. Mereka berdua sempat gundah gulana menunggu kehadiran sang buah hati selama hampir 4 tahun lamanya. Tapi mereka tak putus asa. Masya Allah, sekarang Allah karuniakan mereka 2 jagoan yang soleh dan ganteng-ganteng. Wah, gak kerasa ya, pejuang Ramadan. Sebentar lagi sudah masuk waktu berbuka. Papi, Mas Arno, udah siap. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Wih, Ini- repot-repot nih Mbak. Ini nih Mas Ano. Ini Mas Bro, yang saya bilang tadi, rezeki yang tidak terduga tuh begini. Masya Allah. Belum diminta tapi ternyata udah ada nih beginian. Wah, gitu. memang harus ada pempek ya. Harus ada pempek. Itu udah wajib. Nah, sekarang boleh nggak sih cerita-cerita, kan katanya kemarin itu dapat momongan setelah berangkat umrah atau gimana itu ceritanya? Kita dapat ngomong ini pas mau umroh ya, Mi. Pas mau umroh? Pas mau umroh. Jadi memang istri itu, saya tuh berangkat umroh tuh dengan mama tuh September. Ya. Nah, saya bilang nggak bisa sama istri lagi sibuk-sibuk gitu-gitu. Tapi saya jadwalin umrohnya sama keluarganya dia. Oh. Jadi kita tuh umroh bareng sama mamanya, sama papanya gitu-gitu. Jadi memang sengaja itu. Bisa apa? Bisa apa? Bisa dibawain Tangannya. Oh. Kamu lucu banget, Maminya sama papi dulu ya. Oh, jadi berangkat umroh sama keluarga mertua? Sama mertua. Iya, mertua Iya, ya? jadi sama mama papanya Caca, sama Caca juga berempat sama bibinya pada waktu itu. Baik. Nah, emang apa ya, kepikiran pada waktu itu adalah nggak pengen melaksanakan karena saya udah berangkat sama mama saya, Iya. saya pengen sama mertua juga. Baik. Akhirnya itulah Caca nggak ikut waktu itu lagi Allah kasih rezeki syuting gitu. Nah ini waktunya sekarang saya berangkat sama keluarganya dia. Baik. Tapi itulah tadi skenario dan rencana Allah tuh bikin kita tuh indah tuh benar luar biasa. Nah, pulang syuting, saya lagi habis sholat subuh juga pada itu tuh. Ya, itu yang aku cerita tadi, Mi. Aku pikir dia teriak-teriak tuh karena tante saya tuh lagi sedikit perawatan kritis Iya, gitu. iya, Saya iya. pikir, aduh ada apa-apa nih sama almarhumah tante saya karena tante saya udah meninggal juga. Jadi Baik. saya pada waktu pikir, kenapa dia teriak? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis gitu? Ternyata dia bilang, dia tuh nunjukin. Itu orang tadi saya nggak paham tuh artinya garis 2. Padahal syuting sinetron tuh udah sering banget itu, nggak ngerti itu ya Allah tuh. Nih yang saya takutin apa? Pada waktu sebelum berangkat itu ada yang namanya uwe-uwe. Oh, Muntah. mual-mual ya? Nah ini enggak, pas umroh tuh. Lancar. Oh, lancar. Karena kenapa? Itu yang Xavier, saya tuh bilang, nah besok mau berangkat, baik-baik ya, kasihan maminya ya. Saya omongin begitu, pokoknya kalau ada apa-apa, nah besok maminya mau pergi, mau berangkat ke sini-sini, baik-baik ya. Itu pas Alhamdulillah. Termasuk pernah naik pesawat, karena saya takut. Zamannya Covid, bawain anak pesawat kan agak ngeri. Iya. Duh, gimana ya? Jadi pas dia lagi tidur,
Xavier, besok kita naik pesawat. Wih. Xavier sehat ya. Nggak apa-apa kan temenin papi, kita ada kerjaan ke sini. Udah, pokoknya saya kalau ada apa-apa tuh mulai dari situ ngomong, termasuk ke anak kedua juga Wah, gitu. luar biasa. Itu sih. Nah bang, kan biasa tuh kalau orang lagi beribadah nih, ini bukan gimana ya, tapi yang saya dapat tuh pasti ada cerita-cerita yang Masya Allah luar biasa setiap kali ada orang ibadah ke Baitullah. Dari Bang Riki sendiri ada nggak sih cerita-cerita gitu? Ya mudah-mudahan ini kebaikan dan rezeki ya. Tapi saya yakin mungkin teman-teman yang punya rezeki dan punya apa ya kebaikan yang sana tuh kadang-kadang dapat perlakuan yang luar biasa. Nah kalau saya tuh dapat dulu zamannya Raudoh tuh belum pakai aplikasi sekarang. Yeah. Itu kan masuk Raudoh di tiang yang 3 dekat makam Rasul dan mimbar itu kan itu agak susah. Biasanya orang tuh udah standby, terus nggak mau kadang-kadang sholat tuh udah posisinya begini. Betul. Mau kita sujud aja udah ya Allah udah sempit banget gitu. Iya, iya. Jadi saya tuh pertama kali umroh, nikah sama dia 2016 kita berangkat. Saya tuh masuk ke Raudoh tuh lihat nih katanya tiang tuh depan, saya liatin nih tiang 3 di situ. Waduh, penuh semua nih. Saya lihat kanan kiri, terus askar tuh dari jauh tuh udah begini. Wah, Karena udah kalau mantap. saya nggak dapat tempat, saya diusir pasti. Pasti. Nggak boleh, karena kalau kita berdiri di situ udah pasti diusir. Dan kita duduk nggak dapat saf yang baik, diusir sama dia. Baik. Jadi ini gimana caranya? Ya Allah, saya pengen doa di sini, gimana nih? Tahu-tahu di depan saya tuh ada bapak pakai kacamata, manggil. Orang Arab, orang sana ya? Putih tinggi, enggak Arab sih, cuman putih tinggi gitu. Baik. Pakai sorban. Sorban. Ha. Udah. Saya bilang, wah alhamdulillah, saya sholat. Saya bilang, wah sih, udah. Dia bilang gitu, udah ya saya sholat aja. Sholat. Nah pas di sholat itu tuh, saya mikir, kok saya kayak kenal sama si Bapak itu ya? bapak itu siapa? Astagfirullahaladzim, kayak muka kakek saya. Masya Allah. Terus saya bilang, itu kakek bukan ya? Dia nama Nilpan, orang Palembang, Abu, kayaknya Abu itu. Udah selesai itu tuh saya kejar tuh. Maksudnya saya pengen Cari cari ya? gitu. Nggak ketemu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian tuh jangan jadikan beban. Nah, jangan jadikan beban. Ya. Jadikan apa jadinya, Bu? Ujian itu semakin kita diuji akan semakin kuat. Kalau Wah. doain saya, nangis. Sekali lagi doakan. Sukses buat sabar ya nak. Nangis. Nah, bener asli. Asli.